Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ke hadis yang ke-8, al-hadis as-samin, hadis yang ke-8. An Abi Waqidin al-Laisi, dari sahabat Abu Waqid al-Laisi, anna Rasulullah SAW lamma kharaja ila Hunain, tatkala Nabi SAW keluar menuju perang Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikina yuqalu laha dhatu anwat yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Beliau sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon yang dimiliki oleh kaum musyrikin yang dinamakan dengan Dhatu Anwat. Mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut. Faqalu, maka para sahabat yang baru masuk Islam berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin, jadikan untuk kami dhatu anwat juga, kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, hada kama qala qaumu Musa, ini seperti apa yang diucapkan oleh kaumnya Musa. Apa itu? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, sebagaimana dalam sebuah ayat, jadikan untuk kami wahai Musa sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Walladhi nafsi biyadihi, kemudian beliau melanjutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tarkabunna sunnata man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah tradisi orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Al-kalam alal hadis min wujuh, pembahasan terhadap hadis ini dari beberapa poin atau sisi. Al-wajhul awal, poin yang pertama, qauluhum ij'al lana dhata anwat, jadikan untuk kami dhata anwat. Apa itu? Hiya ismu syajaratin bi'ainiha, dhatu anwat adalah nama sebuah pohon. Kanat lil musyrikina yanutuna biha silahuhum, dahulu kaum musyrikin sering menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Ayu allikunahu biha wa yaqufuna haulaha, dan juga mereka suka mengelilingi pohon tersebut. Fasa'aluhu an yaja'ala lahum mislaha, kemudian mereka, para sahabat yang baru masuk Islam ini, meminta kepada Nabi SAW agar menjadikan dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat kaum musyrikin. Fanahahum an dzalik, maka Nabi SAW melarang hal tersebut. Al-wajhu atsani, poin yang kedua tentang al-barakah. Wa fihi fawaid, tentang berkah atau barakah ini ada beberapa faedah. Al-ula, al-barakatu fil lughah, barakah secara bahasa atau berkah secara bahasa, hiya az-ziyadah wan nama, adalah tambahan atau pertumbuhan. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya, ats-tsubut wal luzum wal istiqrar, yakni menetap terus menerus, ada di situ, begitu istiqrar. Falafdul barakah, lafaz barakah itu maksudnya adalah kasratul khair wastimraruhu, banyaknya kebaikan karena dia menetap begitu, wastimraru, dan terus menerus. As-saniyah ar-rabbu huwallazi yubariku wahdah. Poin yang kedua atau faedah yang kedua di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan secara sendirian, hanya Allah saja. Wal barakatu kulluha minhu, setiap keberkahan asalnya dari Allah. Kullu ma nusiba ilaihi mubarak, setiap yang dinisbatkan kepada Allah adalah diberkahi. Fakalamuhu mubarak, maka kalam Allah itu diberkahi. Wa rasuluhu mubarak, rasulnya diberkahi. Wa abduhul mu'minun nafi'u li khalqihi mubarak, hambanya yang beriman yang memberikan manfaat kepada makhluknya yang lain diberkahi. Wa baituhul haram mubarak, bait al-haram mubarak, diberkahi. Fala mubarika illa huwa wahdahu wa la mubaraka illa man nusiba ilaih, maka tidak ada yang bisa memberikan berkah kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang diberikan berkah kecuali atau diberkahi kecuali apa yang dinisbatkan kepada Allah, yakni a'ni ila uluhiyatihi wa mahabbatihi wa ridhah, yakni dinisbatkan kepada yang menyembah Allah, yang mencintai Allah, yang diridhai oleh Allah, Jika tidak, berarti wa illa fal kaun kulluha mansubun ila rububiyatihi wa khalqihi. Jika tidak, tetapi setiap makhluk ciptaan itu setidaknya dia disandarkan kepada rububiyah Allah dan diciptakan oleh Allah. Fa kullu ma ba'adahu min nafsihi minal a'yan wal aqwal wal a'mal fala barakata fihi. Maka setiap segala hal yang jauh dari Allah berupa zat-zat benda atau ucapan atau perbuatan, itu tidak ada keberkahannya, tidak ada barakahnya, tidak diberkahi. Wala khaira fi, tidak ada kebaikannya. Wa kullu ma kana minhu qariban min dzalika fa fihi minal barakati ala hasbi qurbihi minhu. Dan segala hal yang
dekat dengan Allah, ya, dengan levelnya masing-masing, maka semakin dekat dengan Allah semakin berkah itu hal tersebut, ya. Qalahu Ibnul Qayyim. Hal ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim. As-salisatu al-barakatu naw'an. Faidah yang ketiga, keberkahan atau barakah itu ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, barakatun hiya fi'luhu tabaraka wa ta'ala. Barakah yang merupakan perbuatan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Wal fi'lu minha barakah. Dan kata kerja dalam bahasa Arab tentang memberikan berkah ini adalah barakah. Mungkin kita dengar ketika pernikahan barakallah gitu dengan ba yang panjang. Wa yata'adda bi nafsihi taratan bi adati ala taratan wa bi adati fi taratan. Dan menjadi fiil ini menjadi muta'addi, ini pembahasan bahasa Arab, ya. Kadang-kadang dengan sendirian, jadi tanpa ada tambahan huruf jar, ya. Dan kadang-kadang dengan huruf ala, baraka ala begitu, ya. Dan kadang-kadang pakai fi, baraka fik, barakallahu fik, barakallahu alaik, ya. Tapi kadang-kadang juga bisa menyendiri, ya. Wal maf'ul minha, dan isim maf'ulnya adalah mubarakun. Kalau diberkahi itu yang benar mubarak, ya, bukan mabruk. Wa huwa ma ju'ila kadzalik fakan mubarakan bi ja'lihi ta'ala. Dan dia adalah apa yang dijadikan dapat berkah begitu, maka dia diberkahi karena Allah yang memberkahi. Fa huwa subhanahu al-mubarik. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi, dan juga wa abduhu wa rasuluhu, dan juga mungkin hambanya Allah dan Rasulnya ini yang diberkahi. Kama qala al-Masih adalah contoh yang diberkahi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Faman barakallahu fihi wa alaihi fahuwal mubarak. Maka hambanya, ini kalimat yang lain begitu, hambanya dan Rasulnya itu adalah contoh yang diberkahi, yakni yang dijadikan mubarak, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan bahwasanya Nabi Isa mengatakan, dan Allah jadikan aku mubarakan, diberkahi. Maka barang siapa yang Allah berkahi itu mubarak, yakni mendapatkan keberkahan. Sani hima, yang kedua, jenis kedua, barakatun tudafu ilaihi idafatar rahmah wal izzah. Berkah yang disandarkan kepada Allah itu dengan penyandaran rahmat dan izzah, penyandaran rahmat dan izzah. Wal fi'lu minha tabaraka. Izzah itu kayak keperkasaan, ya, kekuatan. Fi'il, kata kerjanya dalam bahasa Arab adalah tabaraka. Walihada la yuqal li ghairihi dzalik. Dan tabaraka ini, kata kerja tabaraka, tidak digunakan atau tidak diungkapkan untuk selain Allah. Wala yasluhu illa lahu azza wajal. Tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Amma sifatuhu tabaraka famukhtassatun bihi ta'ala kama atlaqaha ala nafsihi biqaulihi. Adapun sifatnya tabaraka, maka itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan pada dirinya sendiri di firman-Nya, tabarakallah, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakallah, tabarakalladzi lahu mulkus samawati, dan seterusnya, tabarakalladzi nazzalal furqan, tabarakalladzi, dan seterusnya. Fahuwal mutabariku fi dzatihi alladzi yubariku fi man syaa min khalqihi wa alaihi. Maka Allah adalah zat yang senantiasa memiliki keberkahan pada zatnya, yang mana Allah memberikan keberkahan atau barakah tadi kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari golongan makhluk-makhluknya, dan juga kepada mereka atas mereka. Fayasiru bidzalika mubarakan, yang mana akhirnya makhluk tersebut menjadi sesuatu yang diberkahi. Qalahu Ibnul Qayyim, ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Al-wajhu as-salis, sisi yang ketiga, at-tabarruk, tentang tabarruk. Wa fihi fawaid, ada beberapa faedah. Al-ula at-tabarruk istida'ul barakati wastijlabuha. Tabarruk artinya adalah meminta keberkahan atau mendatangkan keberkahan. Wal abdu huwa alladhi yaqsid bidzalik.
dan hambalah yang menginginkan hal tersebut. Qalahu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mendefinisikannya atau menjelaskan hal tersebut. As-saniyatu, faedah yang kedua, at-tabarruk yanqasimu ila tabarrukin masyru'in wa tabarrukin mamnu'. Tabarruk dibagi menjadi dua. Mencari berkah atau ngalap berkah itu ada dua, ya. Tabarruk ngalap berkah yang masyru' dan ngalap berkah yang dilarang. As-salisatu, faedah yang ketiga, at-tabarruk al-masyru'. Tabarruk yang masyru' adalah madalla syar'u alaihi wa ja'a bihi ad-dalil. Adalah keberkahan, meminta keberkahan yang memang ada dalilnya dari syariat. Wal barakatu imma aqwal au af'al au hayat au amkina au azmina au makhluqat adamiyah au makhluqat ghair adamiyah. Dan berkah itu tadi, ya, bisa berupa ucapan, perbuatan, keadaan, tempat, waktu, makhluk-makhluk manusia atau makhluk yang bukan manusia. Faminal aqwal allati ja'alallahu laha fiha al-barakah, termasuk ucapan-ucapan yang Allah jadikan itu diberkahi adalah qiraatul Quran wa dzikr. Wa minal af'ali allati ja'alallahu ta'ala fiha al-barakah, dan termasuk perbuatan yang Allah jadikan keberkahan adalah ada ussalah fi jamaah, menunaikan salat berjamaah, wa talabul ilm wa ta'allumih, mencari ilmu dan mempelajarinya. Famin barakatihi ar-rif'ah fid dunya wal akhirah, termasuk keberkahannya adalah ditinggikan di dunia dan akhirat. Wa minal hayat, dari jenis keadaan al-mubarakah yang diberkahi adalah al-aqlu min jawanibil qas'ah, makan dari pinggir-pinggir wadah, ya, tempat, piring, mangkuk. Wala'kul asabi was-sahfah, dan juga menjilat jari jemari dan juga piring. Wa ghair dzalik minal umur allati ja'at fiha al-barakatu fi ba'dil hayat, dan hal-hal yang lain yang memang dalil datang di sana dengan menjelaskan ada keberkahan pada keadaan-keadaan tersebut. Wa minat tabarruk bil amkinah, termasuk mencari berkah dengan tempat adalah umumul masajid wal masajid as-salasa ala wajhil khusus. Setiap masjid, ya, dan juga masjid yang tiga secara khusus yang disebutkan dalam hadis. Wa qad bayyana lana asy-syar'u kaifiyatal barakati fiha, dan syariat telah menjelaskan kepada kita bagaimana berkah di sana itu mendapatkannya gimana. Imma bisalah, bisa dengan salat, au qiraatul Quran, atau membaca Al-Quran, au dzikr au nahwihi, atau berzikir atau yang semisalnya. Wa amma tabarruk bil azmina, adapun bertabarruk mencari berkah dengan waktu, la kadabaruk bisyahri Ramadan al-karim, mencari berkah dengan bulan Ramadan yang mulia. Wa siyamihi wa qiyamihi wa aidan at-tabarruk bi asyri dzilhijjah bi kasratil amali shalih fihi khasatan at-takbir wa tahmid wa tasbih. Dan juga bertabaruk dengan bulan Ramadan tadi dengan puasa, dengan qiyamnya, dan juga mencari berkah dengan 10 Dzulhijjah dengan banyak beramal soleh di sana, khususnya adalah bertakbir, bertahmid, bertasbih. Wa ammal barakatu al-muta'alliqatu bi ba'dil makhluqat, adapun keberkahan yang berkaitan dengan sebagian makhluk-makhluk Allah adalah kal barakati allati ja'alallahu ta'ala fi ma'i zamzam, sebagaimana keberkahan yang Allah jadikan pada air Zamzam. Fa inna ma'a zamzam mubarakun yustashfa bih, karena air Zamzam itu diberkahi dan dijadikan obat, ya. Wa idza syuriba ala wajhin muayyanin wa sa'ala al-insanu hajatahu fahuwa min madhannatil ijabah. Dan jika diminum dengan cara tertentu, ya, kemudian manusia memintanya, meminta hajat, maksudnya meminta keinginannya dengan berdoa, maka diduga kuat dia akan terijabah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha mubarakah. Nabi SAW mengatakan tentang air tersebut diberkahi. Wa amal muta'alliqatu li bani Adam fahiya, adapun keberkahan yang terkait dengan anak Adam, contohnya adalah al-barakat adzatiyah, wa hadhihi khassatun bi rasulina sallallahu alaihi wasallam bi ijma'i sahabah wa tabi'in. Adapun barakah dari keturunan anak Adam atau manusia, yakni secara zatnya, ini khusus pada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam saja dengan kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Hakal ijma'a al-Hafidz Ibnu Rajab wa Syatibi. Ibnu Rajab dan Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi menukil, menghikayatkan adanya kesepakatan akan hal ini. Au yakun at-tabarruk bi amrin hissiyyin ma'lum, atau tabarruk
dengan perkara yang bisa diketahui dengan panca indera kita, mislu at-ta'lim wa du'a wa nahwihi, atau yang semisalnya, fahadar rajulu yatabarraku bi ilmihi wa da'watihi ilal khair. Maka orang ini mencari berkah dengan ilmunya, dengan mendakwahkan kepada kebaikan. Fayakun hada barakatan li'annana nilna minhu khairan katsiran. Maka hal tersebut menjadi berkah karena kita mendapatkan ilmu dari laki-laki tersebut kebaikan yang banyak, ya. Wa qala Usaid ibn Khudair, ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Usaid bin Khudair mengatakan, ini bukanlah keberkahan yang pertama kepada kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ini terkait dengan kisah di mana ayat tentang tayamum turun. Ar-rabi'ah at-tabaruk al-mamnu' yanqasimu ila salasati aqsam. Tentang tabaruk yang dilarang ini terbagi menjadi 3 jenis. Al-qismul awal, macam yang pertama, syirkun akbar, syirik besar. Fi man tabaraka bihajarin aw syajaratin wa taqada anna al-barakata hasilatun fiha ala wajhil istiqlali min dunillahi ta'ala. Syirik akbar terjadi tatkala seseorang mencari keberkahan dengan batu, pohon, dan meyakini bahwasannya berkah tadi dapat diraih di batu atau pohon tadi secara menyendiri tanpa ada unsur atau tanpa ada pengaruh dari Allah, campur tangan Allah. Fahada syirkun akbar, ini syirik akbar. Au ja'alaha wasitatan bainahu wa bainallah fil ibadah, fahada syirkun akbar. Atau menjadikan pohon atau batu tadi perantara antara dia dan Allah pada masalah ibadah, maka ini adalah syirik akbar. Al-qismu atsani, macam yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil. In tabaraka bihajarin aw syajarin aw ashkhasin salihin. Jika seseorang bertabaruk mencari berkah dengan batu, pohon, atau orang-orang soleh, tapi wa taqada an Allah ja'alaha sababan min asbabil barakah, dia masih meyakini bahwa Allah yang memberikan pengaruh, cuman ini sebab gitu. Dia meyakini kalau itu sebab keberkahan itu tadi bertabaruk dengan batu, pohon, dan orang soleh, tapi yang ngasih Allah. Nah, ini syirik kecil. Wa min dzalika ma yadda'unahu fi ahjarin karimatin li jalbi rizq awil mahabbah aw nahwiha minal umur. Wa yaz'umuna anna dzalika min khasa'isi wa sifati hadhil ahjar wa anna Allah ja'alaha sababan lidzalika fa hadhihi kulluha syirkun asghar li'annaha asbabun mauhumah. Contohnya apa yang sudah kita jelaskan tadi, apa yang diklaim olehnya berupa pohon yang dianggap mulia, yang bisa mendatangkan rizki atau cinta dari orang-orang lain kepadanya, dan yang lainnya tentu saja. Dan dia menyangka bahwa ini khusus, ya, kekhususan dan sifat pohon ini, dan Allah yang menjadikan dia sebab, ya, bahwa pohon ini bisa memberikan rizki, memberikan rasa cinta tadi, ya. Maka ini semua syirik kecil karena dia sebab-sebab yang hanya diduga-duga saja. Al-qismu asalis, macam yang ketiga, at-tabaruk al-bid'i, tabaruk yang bid'ah. Al-muharram, yang haram, kama lau tabaraka bil masajid ala ghairil hayatil masyru'ah. Sebagaimana seorang bertabaruk kepada masjid dengan keadaan yang tidak disyariatkan. Apa itu? Bitakbili judraniha wa nahwihi, seperti mencium dindingnya. Ini tabaruk yang bid'ah, ya. Al-wajhu ar-rabi', sisi yang keempat, ba'du syubuhatil mukhalifin fi tabarruk bis salihin. Sebagian syubhat atau kerancuan pemikiran orang yang keliru dalam masalah bertabaruk dengan orang soleh. Usulu syubuhatihim ta'udu ila salah satu umur. Landasan atau pokok, ya, atau asal kerancuan pemikiran mereka kembali kepada 3 perkara. Al-awwal al-qiyas ala dzatin Nabi. Pertama, mereka mengkiaskan, menganalogikan dengan zatnya Nabi. Mereka menyamakan orang soleh seperti Nabi SAW. Fa'ammal qiyas ala dzatin Nabi SAW faqad sabaqa dzikrul ijma' ala anna tabaruk bi dzatin Nabi min khasa'isin Nabi SAW wa annahu la yuqasu ghairuhu bihi. Adapun menganalogikan dengan zat Nabi SAW, maka telah lewat penjelasannya bahwa sudah ada ijma', ya, bahwa bertabaruk dengan zat Nabi itu khusus untuk Nabi saja dan tidak bisa dikiaskan untuk yang selainnya. Wa hadza fahmus sahabat wat tabi'in. Ini adalah pemahaman para sahabat dan tabi'in. Kenapa? Walam yatabarrak
as-sahabatu ba'duhum bi ba'din. Karena para sahabat tidak pernah mencari keberkahan ya dengan sebagian satu sama yang lain ya. Walam yatabarrak at-tabi'un bis sahabat. Juga tidak pernah tabi'in bertabarruk dengan sahabat ya. Walam yatabarrak at-tabi'un bi ba'dihim. Dan para tabi'in juga enggak pernah bertabarruk mencari berkah dengan sesamanya. Al-aslu as-sani fi syubahihim, landasan yang kedua pada syubhat mereka, wal ihtijaj bi ahadits maudhu'ah wa qisasin makdubah. Mereka suka berhujjah, berdalil dengan hadis-hadis yang palsu dan kisah-kisah yang bohong ya. Wa min amsilati dzalika mastadallu bihi, termasuk contoh yang mereka suka jadikan dalil adalah an Abi Umamah qala Rasulullah SAW, dari Abu Umamah Nabi SAW mengatakan, asyurbu min fadli wudu'il mu'min fihi shifa'un min sab'ina da'in adnaha alham. Hadis palsu yang berbunyi minum dari bekas air wudu seorang yang beriman mukmin, ada obat di sana dari 70 penyakit. Paling rendahnya adalah kesedihan. Wa huwa hadisun maudhu'un makdzub. Ini adalah hadis palsu yang bohong. Fi isnadihi al-Ukashi, di sanadnya ada perawi bernama Al-Ukashi. Qala As-Suyuti mengatakan Al-Ukashi kadzabun yadhul hadis. Ukashi ini seorang pendusta dan suka memalsukan hadis. Wa min qisasil makdzubati qissatun tabarraka Syafi'i bi qamisi Ahmad ibn Hanbal. Termasuk kisah-kisah yang palsu adalah kisah bertabaruknya Imam Asy-Syafi'i dengan bajunya Imam Ahmad. Al-aslu as-salis fi syubahihim, pokok yang ketiga pada syubhat mereka, al-istidlalu bima laisa fi dalil, berdalil dengan yang enggak ada dalilnya, enggak jelas, itu enggak bisa jadikan dalil. Kastidlalihim biqauli Usaid bin Khudair, sebagaimana dalil mereka dengan ucapan Usaid bin Khudair, ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukanlah keberkahan pertama yang datang kepada kalian wahai keluarga Abu Bakar. Wa sabaqa anal maqsuda barakatul ilm, dan sudah lewat penjelasan yang dimaksud adalah keberkahan ilmu. Fa kullu syubahihim raji'atun ilal usuli salasati allati sabaqat, wallahu alam. Setiap kerancuan mereka, syubhat mereka kembali kepada tiga ini ya. Ada faidah qaulul 'ammah, ucapan manusia yang kita dengar, tabarakta alaina, ada kata ungkapan tabarakta alaina. Yani apa itu maksudnya? Kok menggunakan kata tabaraka? Bukankah tadi tabaraka itu hanya untuk Allah? La yuriduna biha ma yuridunahu bin nisbah ilallah. Mereka tidak memaksudkan dengan kalimat ini sebagaimana mereka maksudkan ketika berbicara tentang Allah, tabarakallah. Wa innama yuriduna asabana barakatan min maji'ik. Yang diinginkan dari kalimat ini tabarakta alaina adalah kami mendapatkan keberkahan dengan kedatanganmu gitu ya. Wal barakatu yasihu idafatuha ilal insan, dan berkah ini boleh disandarkan pada manusia. Qala Usaid bin Khudair lamma nazalat ayatut tayammum bisababi iqdi Aisyah alladhi da'a minha, tatkala turun ayat tayamum ya, Usaid bin Khudair mengatakan terkait dengan waktu itu ayat tayamum turun dengan sebab hilangnya kalungnya Aisyah. Maka Usaid bin Khudair mengatakan ini bukanlah keberkahan kalian yang pertama yang turun ya kepada kalian wahai keluarga Abu Bakar. Fa innallaha qad yajri ala aidi ba'din nas min umuril khair ma la yajrihi ala yadil akhar. Karena Allah memang menjadikan ya di tangan-tangan sebagian manusia itu ada perkara-perkara kebaikan yang muncul terus dari mereka dan tidak dijadikan pada tangan yang lainnya atau orang lain. Wa mislu barakatil ilm wal ittiba, sebagaimana keberkahan ilmu tidak semua orang memiliki ya. Al-wajhu al-khamis, sisi yang kelima, fihi al-udhru bil jahli fi masail syirki al-akbar. Pembahasan tentang udhur bil jahl atau udhur kebodohan pada permasalahan syirik akbar. Li'anna ulaika an-nafar qalu, karena para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan dalam riwayat lain, wa nahnu hudasa ahdi kufrin, dan waktu itu kami sedang baru
baru saja keluar dari kufuran dan masuk Islam. Kinayatan annahum kanu yajhaluna hukma talabihim dalik. Ini seakan-akan mau menegaskan dan menjelaskan ya bahwasanya mereka nggak tahu hukum meminta membuat data anwat tadi, minta pohon untuk dijadikan tabarruk. Qala Syekhul Islam rahimahullah mengatakan fa inna ba'da ma'rifati ma ja'a bihi Rasul, maka kami setelah mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul, ya hadis-hadisnya maksudnya, na'lam bid darurah, kami tahu dengan darurat, dengan yang tidak bisa disangkal, annahu lam li ummatihi, Nabi SAW tidak pernah mensyaratkan untuk umatnya an yada'u ahadan minal amwat lal anbiya wala salihin wala ghairihim. Tidak pernah Nabi SAW mensyariatkan untuk umatnya berdoa pada salah seorang pun dari mayit yang sudah mati, tidak pula para nabi, tidak pula orang soleh, tidak pula yang selainnya. Wala bi lafdzil istighasa wala bi ghairi wala bi lafdzil isti'adah wala bi ghairihi. Tidak pula pakai lafaz istighasa atau yang lainnya, atau tidak pula pakai lafaz isti'adah atau yang lainnya. Kama annahu lam li ummatihi as-sujud li mayyitin wala ila mayyitin wa nahwi dzalik. Sebagaimana beliau SAW juga tidak mensyaratkan untuk umatnya sujud karena mayit atau kepada mayit atau yang semisalnya. Bal na'lam annahu naha an kulli hadhil umur, bahkan kita tahu Nabi SAW melarang segala hal tersebut. Wa anna dzalika minasyirki alladzi harramallahu wa rasuluh. Dan ini termasuk kesyirikan yang Allah dan Rasulnya haramkan. Lakin li ghalabatil jahli wa qillatil ilmi bi athari risalati fi katsirin minal mutaakhirin, tapi karena kebanyakan kebodohan yang tersebar dan sedikitnya ilmu dengan peninggalan Rasul, hadis-hadis Nabi pada manusia yang era belakangan ini, pada kebanyakan manusia di era akhir ini di zaman Ibnu Taimiyah, lam yakun takfiruhum bidzalika hatta yatabayyan lahum ma ja'a bihi ar-rasulu mimma yukhalifu. Maka tidak bisa mereka dikafirkan akan hal tersebut sampai menjadi jelas kepada mereka hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa itu menyelisihi mereka. Tidak boleh begitu. Wa qala al-allamah al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan al-udru bil jahli sabitun fi kulli ma yadinu bihi al-'abdu rabbah. Udur bil jahal, udur kebodohan ini tetap pada, yakni ada pada setiap permasalahan di mana seorang hamba beragama, yakni menundukkan diri kepada Allah. Wa min adillatil udri bil jahli, termasuk dalil-dalil tentang udzur bil jahl adalah ma ja'a an Abi Hurairah, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu mengatakan kana rajulun yusrifu ala nafsi. Dahulu ada seorang yang banyak melampaui batas pada dirinya, berbuat dosa. Falamma hadarahul maut qala li bani, tatkala dia mau mati, ya, dia mengatakan kepada anaknya, idza ana mutu fa ahrikuni thumma tahanuni thumma darruni firrih. Jika aku mati nanti tolong bakar mayatku, kemudian jadikan abu, ya, kemudian lempar abuku di angin, ya, biar hilang. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma 'adzabahu ahadan. Demi Allah, jika Rabbku memang benar-benar mampu atas diriku ini, sungguh dia akan mengadabku dengan adab yang tidak pernah diadab pada salah seorang pun. Falamma mata fu'ila bihi dzalik, tatkala dia mati maka pesannya dilaksanakan. Fa amarallahu al-ardha faqala ijma'i ma fiki minhu. Maka Allah katakan kepada bumi, kumpulkan apa yang ada pada dirimu dari orang ini, ya. Fa fa'alat, maka dikerjakan. Faida huwa qa'im, maka setelah jadi berwujud lagi, yakni seperti manusia lagi, tiba-tiba dia berdiri. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta, maka ditanya oleh Allah, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Qala ya rabbi khasyatuka, wahai Allah, aku melakukannya karena takut kepadamu. Faghfaralah, maka Allah mengampuninya. Fahadha rajul qad udhira bi jahlihi bi sifatil qudrah. Dan lihat bagaimana lelaki ini dikasih udzur, yakni dikasih udzur kebodohan, padahal udzur kebodohannya tentang kemahakuasaan Allah, ya. Wa huwa qaulul ulama al-mutaqaddimin wa ta'ifah min al-mutaakhirin kama afadahu al-hafidz Ibnu Abdul Bar. Dan ini adalah pendapat ulama yang terdahulu dan sekelompok dari ulama yang belakangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Faidah,
Al-ikhtilafu fi mas'alatil udhri bil jahli ka ghairihi minal ikhtilafat al-fiqhiyah al-ijtihadiyah. Perselisihan pada masalah udhur bil jahl ini ada atau tidaknya, ini adalah permasalahan yang sama dengan permasalahan fikih yang bersifat ijtihadiyah, ya. Wa rubbama yakunu ikhtilafan lafdhiyan fi ba'dil ahyani min ajli tatbiqil hukm 'ala syakhsil muayyan. Bisa jadi, ya, perselisihan ini hanya perselisihan secara lafaz saja pada keadaan-keadaan tertentu. Kenapa? Karena mau menerapkan hukum pada person tertentu. Apakah dia dikafirkan atau dikasih udzur. Ai innal jami'a yattafiquna 'ala anna hadzal qaula kufrun. Yakni semua para ulama meskipun mereka berselisih tadi, tapi mereka sepakat bahwasanya ucapan ini kufur. Au hadzal fi'l kufur, atau perbuatan ini memang perbuatan kufur. Au hadat tark kufur, atau meninggalkannya ini kufur. Walakin hal yasduq al-hukmu ala hadha syakhsil mu'ayyanin liqiyamil muqtada fi haqqi wa intifa'il mawani. Tapi mereka cuma berselisih, ya, apakah penghukumannya ini masuk nggak ke orang ini, ya. Kenapa? Karena memang dia sudah terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dan hilang penghalang-penghalangnya. Aw la yantabiqu li fawati ba'dil muqtadayat aw wujud ba'dil mawani, atau tidak bisa diterapkan pengkafirannya. Kenapa? Karena sebagian syaratnya tadi hilang atau ada penghalang-penghalang. Wa dzalika anna al-jahla bil mukaffir ala naw'ain. Yang demikian karena kebodohan terhadap perkara-perkara yang bisa mengkafirkan ini ada dua jenis. Yang pertama, dia berasal dari orang yang memang beragama bukan Islam atau memang tidak beragama apapun, dan tidak terbesit di benaknya bahwa di sana ada agama yang berselisih atau berbeda atau bertentangan dengan apa yang dia pegang tadi. Maka di sini berlaku hukumnya kepada dirinya hukum secara zahir di dunia, ya. Adapun di akhirat, yakni dihukumi kafir, ya. Tapi di akhirat dia dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Ya karena tadi dia tidak tahu, ya. Dan pendapat yang rajih, yang kuat di sini bahwa nanti dia akan diuji di akhirat dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang akan dilakukan oleh mereka, ya. Tetapi kita mengetahui bahwasanya dia tidak akan masuk neraka kecuali karena dosa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yadhlimu rabbuka ahada," dan Allah Rabbmu tidak akan menzalimi satu orang pun. Tapi kita hanya mengatakan berlaku hukumnya secara zahir di dunia, yakni dihukumi kafir, ya, karena dia tidak beragama Islam dan tidak mungkin dikasih hukum Islam. Dan kita katakan bahwa yang rajih nanti dia akan diuji di akhirat. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu, tidak terbesit sama sekali ada agama yang lain yang berbeda dengan dirinya. Mungkin kasus ini agak jarang, ya. Baik. Kemudian yang kedua, dia berasal dari orang yang memang beragama Islam, tetapi dia hidup di tengah-tengah perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang bisa mengkafirkan ini. Dan tidak pernah terbesit di benaknya bahwasanya dia sedang menyelisih Islam, tidak pernah terbesit sama sekali. Dan tidak ada yang mengasih tahu atau memberitahu dirinya akan hal tersebut. Maka baginya keadaannya ini dihukumi hukum Islam secara zahir, ya. Adapun di akhirat maka dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Ya karena tadi maraknya kebodohan yang ada di sekitarnya dan sedikitnya ilmu, ya, terbolak-balik. Maka tetap dihukumi dia hukum Islam secara zahir. Dan Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan hal tersebut. Juga perkataan para ahli ilmu. Di antaranya dari Al-Quran adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengadab kecuali kami mengutus seorang rasul, ya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula, dan tidaklah Rabbmu membinasakan sebuah negeri atau membinasakan negeri sampai Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Kemudian rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjah ba'dar rusul. Rasul pemberi kabar gembira dan beri peringatan sehingga tidak ada lagi
bagi manusia nanti hujjah pembelaan atas Allah setelah diutusnya Rasul. Jadi diutus dulu agar tahu ya. Baik. Dan seterusnya ila ghairil dalik, dan yang seterusnya minal ayat ad-dalati ala anal hujjah la takum illa ba'dal ilm wal bayan, dan ayat-ayat yang lain yang banyak yang menunjukkan bahwasanya hujjah itu tidak akan bisa ditegakkan ya, kecuali setelah mengetahui dan menjelaskan, setelah tahu dan jelas begitu. Qalahu al-allamah Ibnu Utsaimin. Dikatakan yang demikian ini dari Syekh al-Allamah Ibnu Utsaimin.